Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Sabrina. Jadi di sini saya akan mencoba melakukan praktikum terhadap modul 3.3.12 paket tracer dengan topik VLAN configuration. Nah, di sini dalam modul ini sudah diberikan topologi jaringan seperti berikut, di mana ada 3 buah switch dan 6 buah PC yang nantinya kita akan buat 6 PC ini ke dalam 3 VLAN yang berbeda. Ada VLAN 10, ada VLAN 20, dan VLAN 30. Dan juga terdapat 1 buah pun. Nah, semua konfigurasi dari PC ini sudah sesuai dengan tabel pengamatan di sini ya. Nah, bisa kita lihat poin yang terdapat pada modul ini. Yang pertama, kita bisa memverifikasi default VLAN configuration yang ada di sini. Yang kedua, kita bisa mengkonfigurasi VLAN. Dan yang ketiga, kita bisa menempatkan VLAN pada portnya. Gitu. Langsung saja pada instruksi yang pertama. Part pertama yaitu kita akan melihat default dari VLAN configuration di switch 1. Nah, kita buka switch 1. Kita buka command line interface-nya. Lalu kita kembali ke instruksi. Kita lihat, kita akan mengenablekan ini dulu. Lalu kita bisa ketikkan perintah show VLAN brief untuk melihat VLAN apa saja yang sudah ada, begitu. Jadi bisa kita lihat VLAN default yang ada pada switch 1 yaitu VLAN 1 ya. Lalu kita akan ngecek konektivitas di antara PC yang berada dalam satu jaringan. Karena di sini VLAN-nya belum terbentuk, jadi bisa dikatakan kita mengetes koneksi terhadap PC yang berada dalam subnet yang sama, begitu. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 4, kita bisa lihat ini successful. Kita bisa ping dari PC 2 ke PC 5, successful juga. Dari PC 3 ke PC 6, successful juga. Lalu kembali ke sini, kita diminta juga untuk melakukan ping terhadap host yang memiliki konektivitas yang berbeda. Kita lihat, misalnya kita coba ping dari PC 1 ke PC 6, maka dia akan gagal. Lalu pertanyaannya adalah benefit apa yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan VLAN. Nah, benefitnya yang pertama adalah membuat batas atau segmentasi dari ke 6 buah PC ini, jadi akan terdapat privasi. Misalnya ketika PC 1 akan mengirim pesan ke PC 4, maka PC yang berada di luar konektivitas, PC yang berada di luar VLAN 10 ini tidak akan tahu apa pesan yang dikirimkan oleh PC 1 ini, gitu. Benefit yang kedua adalah efektivitas dalam pengiriman paket, karena jika dalam VLAN seperti dalam modul sebelumnya, itu VLAN akan mengirimkan pesan pada port yang spesifik, sehingga estimasi waktu yang diperlukan itu semakin cepat, begitu. Lalu di part kedua, kita akan mengkonfigurasi VLAN dengan membuat VLAN dan nama VLAN pada switch 1 terlebih dahulu. Kita udah buka switch 1 tadi. Kita bisa buka terminalnya dengan cara configure terminal. Lalu kita buat VLAN-nya diikuti dengan ID-nya, VLAN 10. Lalu kita beri nama faculty/staff. Lalu kita buat VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 20, 30, 99, dan 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150. 20, 30, 99, 150.
cadence, dan 30, dan 40, freelance 99 dengan nama manajemen natif, manajemen dan natif. Lalu ada freelance 150 dengan nama voice. Mengecek apakah konfigurasi VLAN tersebut sudah berhasil atau belum. Kita bisa mengeceknya dengan perintah show VLAN brief. Di sini sudah masuk ya. Kita cek dulu VLAN 10 dengan nama faculty dan staff, dan 20 dengan nama student. Ya, VLAN 30 dengan nama guest dan atau default. VLAN 99 dengan nama manajemen dan natif, dan VLAN 150 dengan nama voice. Oke. Lalu kita juga diminta untuk membuat VLAN yang sama dengan nama yang sama pada switch 32 dan maksud saya pada switch 2 dan 3. Langsung saja kita klik switch 2, dan untuk mempersingkat waktu kita bisa mengcopy command line ini, kita minta bantuan ke notepad. Kita bisa replace hal yang nggak diperlukan. Ini bisa dilakukan jika kita ingin mempercepat waktu ya, karena perintah yang digunakan adalah sama. Bisa enable dulu, lalu kita langsung paste aja. Kita enter lagi, kita bisa lihat apakah konfigurasi itu sudah berhasil atau belum. Ketik show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita lakukan hal yang sama pada switch 3 ya. Kita masuk ke command line, kita enable, kita paste, lalu kita lihat apakah sudah berhasil. Sudah berhasil ya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita menuju ke part 3. Kita akan menempatkan VLAN kita pada portnya. Tuh. Kita mulai dari switch 2. Nah, di switch 2 kita configure terminal dulu. Lalu kita akan masuk ke interface di mana VLAN 10 terkoneksi begitu. Interface, kita ikuti saja perintahnya, interface flash ethernet /11. Kita udah masuk ke sini, lalu kita switch port mode access dan switch port access VLAN 10.
Di sini kita switch port mode akses, port akses VLAN 10. Nah, untuk cara yang sama kita juga harus menempatkan VLAN 20 pada fast Ethernet 0/18, VLAN 30 pada fast Ethernet 0/6. Kita lakukan hal yang sama, kita panggil interface fast Ethernet 0/18, mode akses, lalu berikan aksesnya ke VLAN 20. Jadi kita panggil interface 0/fast Ethernet 0/6, kita mode akses, kita switch port akses dan berikan aksesnya ke VLAN 30. Nah, dengan begini kita bisa ngecek juga apakah VLAN tersebut sudah terkonfigurasi di port yang kita tuju. Kita bisa exit, kita bisa show VLAN brief. Nah, ini udah masuk ya, sesuai dengan perintah di sini. 0/18, 0/6, dan 0/11. Oke, kita ke perintah selanjutnya. Kita juga harus menempatkan VLAN tersebut pada port yang terdapat pada switch 3. Nah, berhubung perintahnya adalah sama, kita bisa minta bantuan notepad lagi. Dengan perintah yang sama kita copy aja. Nah, di sini kita hapus yang nggak perlu, kita replace. Dan begini kita copy aja, lalu kita buka switch 3. Kita bisa langsung paste di sini, kita bisa enter, kita bisa cek lagi apakah konfigurasinya berhasil. Kita show VLAN brief. Nah, udah masuk ya. Dan perintah yang selanjutnya adalah kita juga harus mengkonfigurasikan menempatkan voice VLAN ini pada fast Ethernet 11 di switch 3. Switch 3 kita buka, configure terminal, kita buka interface F 0/11, lalu kita ikuti komen yang di sini, ls cos trash cos, lalu kita switch port voice VLAN 150. Kita bisa exit, kita lihat lagi sudah berhasil. Show VLAN brief. Nah, sudah masuk ya. Dan di sini kita bisa cocokin juga apakah dia sudah sama. Ini bisa kita lihat di switch 2 udah sama ya. Nah, sekarang kita juga diminta untuk mencoba melakukan ping di antara PC 1 dan PC 4. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 4.
Nah, dia gagal. Nah, ini nih dikarenakan pada sheet 1 kita belum mengkonfigurasikan karena ini melewati VLAN yang berbeda, maksud saya melewati switch yang berbeda, dimana dalam kasus ini jika kita membuat VLAN yang melewati lebih dari satu switch, maka kita harus menggunakan VLAN terang, begitu. Jadi kita harus mengkonfigurasikan VLAN terang pada switch 1 dan switch 2 beserta switch 3. Dan mungkin sekian dulu jawaban saya. Kita bisa cek juga di sini assessment item ini sudah semua, sudah 100% komplit ya. Nah, sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih.